Serahin semua pada Allah. Iya. Makasih banyak Kirana. Gue emang tadi udah kemakan emosi. Gue cuma gak pengen Tante Sisi kenapa-napa. Gue gak bakal maafin diri gue sendiri kalau sampai Tante Sisi kenapa-napa. Makasih. Lo udah ingetin gue. Dan demi nafas yang telah kau hembus. Jadi begini, Bang. Saya hanya mengusulkan, apa tidak lebih baik kalau bapak-bapak bergabung dengan perusahaan saya? Karena kalau dari data yang sudah dipresentasikan, bapak akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar kalau bapak mau berinvestasi di perusahaan saya. Pak Pratama, memang itu sangat menarik, Pak. Tapi sayangnya kami sudah berinvestasi ke perusahaan lain, Pak. Perusahaan Pak Fakih maksudnya? Begini, Pak. Coba Bapak ingat lagi, desas-desus yang beredar saat ini, kalau perusahaan Pak Fakih sedang mengalami masalah dan terancam kerugian yang sangat besar. Anda benar. Saya sudah mendengar kabar itu. Makanya saya takut untuk menambah lagi invest di sana. Padahal seperempat dana perusahaan saya sudah masuk ke perusahaan Pak Fakih. Sebaiknya Bapak segera minta ganti rugi agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar. Atau nggak gini, gimana kalau saya bantu Bapak untuk menarik dana yang sudah masuk? Tapi itu berlaku kalau Bapak mau berinvestasi di perusahaan saya. Gimana? Sebentar, Pak. Saya ada notif WA masuk. Ya, silakan. Itu mereka. Iya. Tuh orangnya tuh. Aduh. Li, gue gak mau ya lo emosi kayak tadi. Gue tahu lo lagi sedih mikirin Tante Sisi. Tapi itu bukan jalan keluarnya. Dengan lo emosi, itu gak akan ngurangin masalah lo. Percuma Abi ngasih tahu lo tentang kesabaran, tapi lo malah gak peduli. Seharusnya lo berdoa dengan khusyuk. Lo serahin semua pada Allah. Iya. Makasih banyak Kirana. Gue emang tadi udah kemakan emosi. Gue cuma gak pengen Tante Sisi kenapa-napa. Gue gak bakal maafin diri gue sendiri kalau sampai Tante Sisi kenapa-napa. Makasih. Lo udah ingetin gue. Gue juga udah mutusin. Gue gak bakal ngelanjutin tarung bebas lagi. Iya, bagus. Intinya tuh lo tenang dulu, Li. Kalau lo tenang, insya Allah semua masalah yang lo hadapin itu lo bisa kelarin dengan enak, dengan cepat. Iya, Li. Gue juga siap kok bantuin lo. Mbak, saya udah capek. Ya, kita semua bahkan udah capek disalahin terus sama Bang Andra. Entah bagaimana caranya lagi kita bisa ngeyakinin ke Bang Andra kalau kita semua gak ngedeketin Mbak. Lagian Mbak datang terus sih ke sini. Jadi Bang Andra kan salah paham sama kita. Jadi saya minta Mbak Tania gak usah datang lagi ke sini. Jangan balik lagi. Saya gak mau ngeliat teman-teman saya disalahin mulu, diserang sama geng Thunderbolt. Oke, kalau itu mau lo. Gue pergi dan gak akan nemuin lo lagi.
Sorry ya Mbak. Saya terpaksa tegas. Saya kagak mau gara-gara Mbak doang. Teman-teman saya, usaha bengkel saya, bahkan keluarga saya jadi korban kekerasan Abang Andra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah azan maghrib. Yuk kita sholat maghrib. Ya Den, yuk. Kita sholat maghrib dulu yuk. Yuk. Tania, dari mana kamu? Lu bener-bener nekat banget ya. Hah? Nekat banget lu jadi orang. Sejak kapan kamu berani melawan perintah papa? Sejak kapan? Kamu itu bener-bener udah gak peduli sama keluarga kamu sendiri. Tan, apa untungnya sih lu deket-deket si Ali, ha? Dapat apa lu dari dia? Oke. Tania nggak bakal nyamperin Ali lagi. Toh Ali juga udah nggak mau ketemu Tania lagi. Abang sama Papa puas kan? Aku nggak yakin si Tania bakal jauhin si Ali. Papa kan tahu sendiri gimana Tania. Keras banget dia. Tapi sepertinya kali ini dia serius. Cuma papa minta, kita harus tetap pastikan kalau Tania tidak lagi menemui Ali. Lagian Mbak datang terus sih ke sini. Jadi Bang Andra kan salah paham sama kita. Jadi saya minta Mbak Tania gak usah datang lagi ke sini. Ya? Jangan balik lagi. Saya nggak mau melihat teman-teman saya disalahin mulu, diserang sama geng Thunderbolt. Apa iya gue malah nyusahin hidup Ali? Tapi gue gak maksud kayak gitu, Li. Gue cuman pengen yang terbaik buat lo. Tapi ya udahlah. Kalau emang itu yang lo mau, Li, gue gak bakal nemuin lo lagi. Ini kita nanya ke siapa? Hah? Ya, Kemana? gue juga nggak tahu. Cari aja udah. Ribet banget lu juga. Kalau gue tahu deh, gue langsung bilang. Nanya ke dia. Aditya yang kemarin. Yaudah, tanya ke dia aja. Yuk. Gue inget tanya. Yaudah, tanya. Permisi, Pak. Ya. Bang. Ya. Ada apa? Saya ini kan dari perwakilannya Ali, mau ngasih tahu kalau si Ali itu udah nggak bisa tarung bebas lagi, Bang, selamanya, Bang. Waduh. Wah, nggak bisa begitu. Bos kami sudah mempersiapkan pertandingan khusus. Dan penonton pun pada suka. Udah banyak. Ali harus datang. Kalau sampai Ali nggak datang, kita bisa rugi ya. Jangan mutusin secara sepihak dong. Nanti kita bakalan dimarahin sama penonton. Iya bang, maaf bang. Tapi emang begitu. Ayo udah nggak bisa ikut lagi bahas selanjutnya. Iya, Bang, kurang lebih kayak gitu. Kalian jangan main-main ya. Pertandingan ini sudah khusus buat si Ali. Jadi Ali harus datang. Pak, gini ya, intinya Ali itu udah nggak bisa lagi ikut tanding bebas. Untuk selamanya. Oke, Pak. Misi, Pak. Masih. Nanti dulu, bentar. Misi, Pak. Mana tuh orang tuh? Waduh. Kita bakalan kena marah nih sama si bos. Ya iyalah. Si bos nggak bakal terima begitu aja. Aneh. Permisi Pak. Ya. Maaf Pak, di luar tadi ada tamu. Katanya pengacara yang ingin bertemu dengan Bapak. Suruh mereka masuk. Oh ya, baik Pak. Silahkan Pak. Terima kasih. Baik Pak, saya permisi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi Kak. Silakan. Oke. Aku letakkan ya. Maaf Pak, kalau boleh tahu ada urusan apa ya? Jadi begini Pak Fakih, kedatangan kami berdua kemari
Kami mewakili investor yang sudah berinvestasi di perusahaan Pak Fakih. Tapi kenapa harus ngirim pengacaranya ke sini? Ini Pak. Jadi investor perusahaan Bapak menuntut Bapak untuk mengganti rugi. Jika tidak, akan ditindaklanjuti ke ranah hukum.